Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Setelah mendengar tentang 3 larangan, Sangguan Bingbing segera menyatakan, "Oke, saya setuju." Jun Buping setuju dan mengangguk, dan mencibir, "Saudara Tan Xian, para murid dari jiwa suci, jiwa binatang, dan 5 jiwa semua ingin membunuhmu ketika kompetisi besar. Anda adalah penyelamat kami. Tak perlu dikatakan, ketiga murid ini, kita pasti tidak akan menyelamatkan." Iya, saudara junior Jun benar. Pada saat ini, Bai Li Longtian berbaring di tanah, menatap Tan Yun dengan perasaan tulus, "Meskipun kita terpisah, karena kompetisi 9 divisi dulu. Hari ini, tanpamu, kakak senior Sue dan kakak seniormu, kami akan mati dalam penghinaan." Dalam hati Bai Li Longtian saya tidak peduli dengan perselisihan 9 divisi, selama itu tidak melanggar moral dan keadilan. Di masa depan, apa perintah Tan Xiandi untuk pergi ke pedang dan api, itu adalah tugas Bai Li Longtian saya. Pada saat ini, Xiao Qingxuan, yang menjaga sisi Bai Li Longtian, menekankan, "Omongan dari Longtian adalah apa yang saya setuju." Tan Yun melihat kembali ke mereka berempat, dan berkata dengan keras, "Oke, mulai hari ini, kalian berempat, dipimpin oleh Tan Yun." Tan Yun memandang Jun Buping dan Sangguan Bingbing dan berkata, "Sebelum terlambat, kita akan mulai bertindak." Setelah itu, Tan Yun, Mu Mengyi, Sue Zian, Sangguan Bingbing, dan Jun Buping keluar dari gua dan muncul di pintu masuk Jurang Dewa. Pintu masuk lebarnya 20 li dan terletak di antara puncak kuno yang menjulang ke awan. Pintu masuk dipenuhi dengan kabut hitam, menghalangi indera spiritual, dan embusan angin menderu, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di dalamnya. 5 orang berada dalam kabut hitam 10 meter dari pintu masuk, dan jarak pandang hanya beberapa mil. Tan Yun terdiam beberapa saat, matanya berkedip, dan dia mengeluarkan pedang terbang, memotong parit yang dalam di tanah, dan melompat lebih dulu, hanya menyisakan kepalanya di luar. "Kami di sini untuk menyergap." "Oke," mereka berempat menjawab dan memasuki parit bersama-sama. Tan Yun memilih lokasi penyergapan yang sangat baik. Tempat ini hanya berjarak 10 kaki dari jurang, dan Anda dapat melihat pemandangan di luar jurang melalui kabut hitam setinggi 10 kaki. Jika Anda berdiri di luar jurang, Anda tidak dapat melihat 5 orang Tan Yun dengan jelas. Sama seperti orang yang melihat malam tanpa cahaya, mereka tidak dapat melihat pemandangan di malam hari, sebaliknya, mereka dapat melihat semuanya di bawah cahaya dalam kegelapan. "Saudara Tan, kamu bertanggung jawab untuk mengintai musuh di luar jurang. Bingbing dan aku memperhatikan jurang di belakang untuk mencegah monster menyerang." Jun Buping menyarankan, "Tidak usah, mari kita serahkan pada pria besar yang jaga." Tan Yun berkata, singa naga emas seperti anak kucing keluar dari pelukan Tan Yun, melompat ke tepi selokan, menjulurkan kepalanya, dan menatap kabut gelap yang bergulir ke jurang. Pada saat yang sama, di sisi barat pintu masuk ke Jurang Dewa, ada lembah yang tenang sejauh 150.000 mil. Li Miaoxin, salah satu dari 3 wanita cantik dari Sekte Abadi, bergegas ke Gua Ruyanchen, dan segera memerah. Melihat Ruyanchen di ranjang batu, Ruyanchen bersama Pan Hanxing dan Guo Biyun, 2 wanita cantik. "Hehehe, Miaoxin, kamu kesini tepat, buka pakaianmu dan segera datang." Ruyanchen melihat sosok Li Miaoxin dan berkata dengan juling, "Tuan muda, ada sesuatu yang salah." Li Miaoxin mengerutkan kening, "Token identitas King Yang Jiangqiu dan 425 murid Sekte Abadi kita baru saja rusak. Token identitas dari 2000 murid percobaan dari Sekte Abadi." Ruyanchen menyuruh Li Miaoxin sebagai penanggung jawab. "Apa yang kau bicarakan?" Ruyanchen langsung kehilangan hasrat seksualnya, menatap mata Li Miaoxin yang menyipit. Dia segera berpakaian, mengerutkan kening dan menuju Gua Namong Yukin di ujung lembah.
Li Miaoxin dan Pan Hanxing dan Guo Biyun, yang dengan cepat mengenakan pakaian mereka, juga melangkah keluar dari gua dan mengikuti. Ru Yanchen langsung pergi ke gua Nangong Yukin, menatap Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong, dan Jiang Rou yang menjaga di luar gua, dengan ekspresi suram. Saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan wanita suci Anda, beritahu dia. Tuan Muda Ruyan, kami juga mencari wanita suci. Dia meninggalkan lembah 3 hari yang lalu dan belum kembali. Kami semua cemas. Jiang Rou berkata dengan ekspresi cemas, Tuan Muda Ruyan, saya baru saja akan mencari Anda. Baru saja, lebih dari 400 murid yang menyergap di jurang para dewa dari Istana Jiwa, semuanya mati. Setelah mendengar ini, Ru Yanchen menarik napas dalam-dalam, murid dari Sekte Abadi juga sudah mati, jadi biarlah, ketika wanita suci Anda kembali, aku akan membicarakannya. Ru Yanchen kembali ke gua bersama ketiga gadisnya. Li Miaoxin mengerutkan kening, Tuan Muda, Saudara Qingyang adalah yang terkuat dari sekte dalam Sekte Abadi kami, dan di antara murid-murid pengadilan Istana Jiwa, selain Nangong Yukin, Yuan Silang dan Jia Kuang adalah yang terkuat. Petik 2. Jika mereka bertiga memimpin orang untuk duduk di pintu masuk jurang para dewa, bagaimana mereka bisa terbunuh? Selain itu, tampaknya lebih dari 800 murid meninggal dalam waktu singkat. Saya pikir itu bukan murid Huang Fu Shengzong. Setelah mendengar ini, Ru Yanchen mengerutkan kening, memandang Pan Hanxing dan Guo Biyun, bagaimana menurutmu? Alasan mengapa Ru Yanchen meminta pendapat ketiga wanita itu adalah, meskipun ketiga wanita itu sangat manis di depannya, mereka semua cerdas dan banyak akal. Tentu saja, Ru Yanchen bukan kantong anggur atau kantong beras, dan dia juga sangat cerdas. Pan Hanxing berkata dengan jujur, Tuan Muda, saya memikirkannya, tetapi saya benar-benar tidak percaya murid Huang Fu Shengzong, yang dapat membunuh Qingyang Jiangqiu. Juga, lebih dari 800 orang tewas hanya dalam sekejap, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Saya pikir itu adalah monster kuat yang muncul di jurang para dewa, menyebabkan mereka mati. Pada saat ini, Guo Biyun mengangguk setuju, saya setuju dengan sudut pandang Han Qing. Tuan Muda, saya ingin pergi ke sana untuk mencari tahu. Ru Yanchen melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko, jadi mari kita perintahkan orang untuk menemukannya sesegera mungkin melalui transmisi suara sejuta mil. Biarkan dia membawa orang ke jurang para dewa dan menyelidiki penyebab kematian mereka. Jika kamu mengetahui penyebab kematiannya dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk melapor, dia akan memimpin seseorang untuk menjaga pintu masuk jura dewa. Adapun Tuan Muda ini bakal mewarisi posisi patriark di masa depan, saya tidak akan pernah mengambil risiko. Tentu saja, Anda adalah wanita saya, dan saya tidak ingin Anda mengalami kecelakaan. Terserah murid-murid lain dari sekte kita untuk berurusan dengan murid-murid Huang Fu Shengzong. Tujuan kita adalah memasuki jurang para dewa yang terkubur untuk mencari harta karun. Mendengar ini, Guo Biyun melangkah maju dan mencium Ru Yanchen, dan berkata, pelayan mematuhi perintah Anda. Budak dan pelayan terima kasih atas cinta Anda, dan budak dan pelayan akan mematuhi perintah Anda. Guo Biyun meninggalkan gua dan menginstruksikan 50 murid Sekte Abadi yang tersebar di lembah untuk menemukan peringkat keempat terkuat di gerbang dalam Sekte Abadi di area percobaan melalui jutaan mil simbol transmisi suara, Cui Fan. 7 hari kemudian, di rawa 3 juta mil jauhnya dari jurang dewa, ada lebih dari 200 mayat yang tenggelam perlahan. Rawa-rawa itu ternoda merah darah, yang terlihat jelas. Dari pakaian mayat, dapat dilihat bahwa lebih dari 80 di antaranya adalah murid jiwa suci Huang Fu Shengzong, dan lebih dari 50 adalah murid Fumai. Ratusan mayat yang tersisa adalah murid dari Sekte Abadi dan Istana Jiwa. Pada saat ini, 2 perahu roh melintas di atas rawa,
berlari menuju jurang dewa yang terkubur. Di bagian belakang perahu roh, seorang murid kekar dari Sekte Abadi, Cui Fan, melihat perahu roh yang melarikan diri ratusan mil di depan, berkata dengan senyum menyeringai. Kamu anjing Huang Fu Shengzong tidak dapat melarikan diri. Cui Mou mengatakan bahwa jika kamu melakukannya, kamu dapat menyimpan semua mayatmu, jika aku menangkapnya, semua mayat akan hancur. Petik 2. Di belakang Cui Fan, lebih dari 400 murid dari Sekte Abadi semua bergema dan berteriak, hahaha, lihat kalian sekelompok semut yang menyedihkan. Jangan menghentikan perahu roh, mari kita tangkap. Pria itu akan kram dan wanita itu akan mati karena pemerkosaan. Di perahu roh yang melarikan diri di depan mereka, berdiri 30 murid Huang Fu Shengzong yang terluka. Di antara mereka ada 19 murid laki-laki dan perempuan yang dipimpin oleh Kesinyi, yang lainnya adalah 11 murid Fumai yang dipimpin oleh Huang Fu Tingfeng. Pada saat ini, napas Kesinyi tidak teratur dan wajahnya pucat, dengan gumpalan darah menggantung dari sudut mulutnya. Ada luka di dadanya, yang jelas tertusuk pedang. Tingfeng di sebelahnya, tubuh ditutupi dengan lusinan bekas luka tulang, dan ekspresinya jelek. Murid Fumai di belakang mereka berdua bahkan lebih mengerikan. Mereka menatap dengan panik dan cemas. Melihat Huang Fu Tingfeng dan Kesinyi, mereka bertanya dengan suara rendah. Saudara Huang Fu, apa yang harus kita lakukan? Saudara Huang Fu, apakah kita akan mati? Saudari Ke, kemana kita akan pergi sekarang? Mendengar ini, Huang Fu Tingfeng melirik semua orang, diam. Setelah itu, dia melangkah maju untuk membantu Kesinyi, matanya khawatir, kamu terluka parah, duduk dan istirahat sebentar. Iya, bibir Kesinyi terbuka dengan ringan, darah mengalir, dan ada keputusasaan yang mendalam di matanya, dan dia tergagap berkata, Saudara Huang Fu, saya khawatir saya akan mati. Kakak senior Ke, para murid dari garis jiwa suci tampak sedih. Jangan pikirkan itu, kamu akan baik-baik saja. Huang Fu Tingfeng dan membantu Kesinyi untuk duduk di perahu roh, dan berkata dengan lembut, kamu bisa menyembuhkan lukamu. Aku akan mengurus sisanya. Kesinyi mengangkat kepalanya dengan gemetar, menatap Huang Fu, suaranya lemah berkata, Saudara Huang Fu, saya memiliki 110 orang di jiwa suci saya, dan ini adalah satu-satunya yang bertahan sekarang. Jika saya mati, saya harap Anda bisa membantu mereka, biarkan mereka hidup dari tanah abadi, bisakah kamu? Huang Fu menghela nafas dan mengangguk berat, oke, aku berjanji. Terima kasih. Kesinyi berkata, mengandalkan perahu roh, melihat ke langit, garis air mata keluar dari wajahnya yang pucat, dan bergumam, Guru, maafkan aku, maafkan aku. Misi ini belum selesai oleh murid. Kamu memintaku untuk membunuh Tan Yun, Mu Mengyi, dan Sue Zian, tetapi murid belum menemukan mereka sampai sekarang. Tapi begitu banyak orang mati. Suara enggan Kesinyi, Huang Fu di telinganya. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat ke belakang, menatap 28 orang, dan berkata dengan putus asa, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Sekarang saya mengusulkan untuk pergi ke jurang dewa. Saudara Huang Fu, kami semua mendengarkanmu. 28 orang berkata serempak. Di belakangnya, Cui Fan mencibir, 1 jam yang lalu, saya mendapat perintah Tuan Muda untuk pergi ke jurang dewa untuk memeriksa penyebab kematian kakak senior Qing Yang dan yang lainnya, hahaha, seperti yang aku inginkan. Di timur laut pintu masuk ke jurang dewa, di antara pegunungan 1 juta mil jauhnya, sinar pedang tebal dan besar, disertai dengan kata-kata kasar yang tak ada habisnya. Sekelompok orang yang tidak terpengaruh ingin membunuh Ben Zenzhen. Ledakan. Bum bum. Apa? Kerikil terciprat, pepohonan pecah berkeping-keping, dan 10 murid Sekte Abadi dibombardir oleh cahaya pedang menjadi 10 kabut darah di tengah jeritan dan memohon belas kasihan.
Di pegunungan yang hancur, yang terkuat di pintu bagian dalam garis Fenglei, Tukau Jun Luren, Agung memegang pisau dapur, membantai musuh sampai mati. Dalam uji coba tanah abadi ini, hanya ada 50 orang di garis Fenglei. Sebelum memasuki tanah abadi, Luren merencanakan tempat pertemuan dan memimpin 49 murid Fenglei menuju jurang dewa. Anehnya, Luren mungkin beruntung. Dia membawa 49 murid sepanjang jalan, kecuali ketika melewati rawa, hanya satu yang dimakan hidup-hidup oleh monster yang bersembunyi di rawa, dan itu berlangsung hampir 3 kali di sini. Selama sebulan, Leng tidak menghadapi musuh. Beberapa saat yang lalu, saya bertemu 10 murid dari Sekte Abadi, yang juga dibunuh olehnya memegang senjata harta karun kelas tinggi dari pisau dapur atribut guntur. Kakak senior Lu perkasa. Itu benar, kakak senior kita Lu terlalu kuat. Dia memusnahkan musuh pada pukul 3 atau 8. Penyembahan pujian para murid bergema di telinganya. Luren memegang pisau dapur, menunjuk para murid, dan mengutuk, jika saya sangat luar biasa, mengapa saya tidak berhasil masuk ke 8 besar peringkat Wolong? Petik 2. Jangan menyanjung, kamu terlalu palsu. Tidakkah kamu melihat bahwa 10 orang tadi tidak populer? Hehehehe, tapi kamu bisa memujiku pada sesuatu yang lain, seperti Yusu Lin Feng. Kamu bisa memiliki benda yang luar biasa atau apapun. Mendengar ini, semua murid terkejut, dan wajah mereka tercengang. Pada saat ini, tiba-tiba, tawa gelap bergulir seperti guntur, jatuh dari langit, orang gemuk, karena Anda mengatakan bahwa 10 orang kamu bunuh kita tidak populer. Tiba-tiba, di langit gemetar, sebuah gulungan ditembak jatuh dari tangan seorang murid muda Sekte Abadi di langit. Tiba-tiba, gulungan itu terbuka, seperti gambar gunung dan sungai. Saat gulungan ini dibuka, cahaya hitam meluap, dan puncak gunung hitam setinggi 10 meter di atasnya, seolah-olah hidup, memisahkan diri dari gulungan itu, dan tiba-tiba menjadi gunung setinggi ribuan meter. Di gunung hitam, kekuatan kematian yang tak berujung dan besar melonjak, dengan kekosongan yang retak, di celah-celah padat di ruang angkasa, 49 orang seperti Luren di pegunungan tiba-tiba ditekan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.